Jika kamu tersesat di tempat paling rahasia dan paling terpencil di dunia, kamu tidak akan bisa keluar dari sana lagi. Di dunia ini ada tempat-tempat yang sangat jauh dan sangat sulit dijangkau, di mana hanya sedikit orang yang bisa sampai ke sana. Dan perjalanan menuju tempat-tempat seperti ini membutuhkan persiapan yang matang dan keberanian, karena jaraknya yang jauh dan akses yang terbatas. Jadi, jika kamu ingin pergi ke sini, sangat penting untuk mempersiapkan dirimu. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan membahas 10 tempat yang sangat sulit untuk dikunjungi. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kamu bisa like dan subscribe video ini dulu. Ini sangat membantu kami, para pembuat konten. Terima kasih banyak. Jadi, mari kita mulai. Nomor 1. Pulau Sentinel Utara, India. Pulau Sentinel Utara adalah sebuah pulau kecil di Teluk Benggala yang merupakan bagian dari Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Pulau ini memiliki luas 60 km persegi, hampir seukuran dengan sebuah kota kecil. Pulau ini dikelilingi oleh hutan lebat dan terumbu karang. Itu sebabnya pulau ini sulit untuk didekati. Karena itu, pulau ini menjadi salah satu tempat yang paling terisolasi dan hampir tak pernah dikunjungi di seluruh dunia. Di pulau inilah tinggal suku yang disebut Sentinel. Mereka adalah suku yang sangat tua yang belum pernah memiliki hubungan dengan dunia modern. Cara hidup mereka tidak berubah selama ribuan tahun. Mereka tidak bertani atau memelihara hewan. Yang mereka lakukan adalah berburu hewan, menangkap ikan, dan mengumpulkan buah atau tumbuhan dari hutan untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan perahu kecil, tetapi mereka tidak pergi jauh ke bagian laut yang dalam. Namun tidak ada yang tahu jumlah pasti orang-orang Sentinel. Namun diperkirakan populasi mereka sekitar 50 hingga 200 orang. Bahasa mereka juga belum dipahami, karena belum ada orang asing yang berbicara dengan mereka dalam waktu lama. Bahkan suku-suku tetangga di Kepulauan Andaman juga tidak memahami bahasa mereka. Yang berarti mereka telah lama terpisah dari kelompok manusia lainnya. Mereka tidak menyukai orang asing atau tamu manapun di pulau mereka. Mereka mengusir siapapun yang mendekat dengan menggunakan panah dan tombak. Pada tahun 1974, sekelompok orang dari National Geographic datang ke pulau itu untuk mempelajari mereka. Mereka membawa hadiah seperti mainan, kelapa, dan peralatan memasak untuk menunjukkan niat baik mereka. Namun, alih-alih bersikap ramah, mereka justru dipanah oleh orang-orang Sentinel dan direktur kelompok tersebut terkena panah di paha. Selain itu, pada tahun 2062, nelayan India terdampar di pulau tersebut setelah perahu mereka rusak. Mereka dibunuh oleh orang-orang Sentinel. Dan ketika tim penyelamat mencoba mengambil jenazah mereka, tim penyelamat juga dipanah sehingga jenazah mereka tidak pernah diambil. Nomor 2. Tristan da Cunha, Samudra Atlantik Selatan. Tristan da Cunha adalah sebuah pulau kecil di Atlantik Selatan. Ini adalah salah satu tempat paling terpencil dan paling sulit dijangkau di dunia. Pulau ini terletak 2.800 km dari Afrika Selatan dan 3.700 km dari Amerika Selatan. Karena jaraknya yang sangat jauh, tidak ada bandara di pulau ini. Satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah dengan kapal dari Afrika Selatan. Perjalanan ini memakan waktu lama. Selain itu, pulau ini memiliki luas 98 km persegi. Pulau ini memiliki tanah pegunungan dan sebuah gunung berapi yang disebut Queen Mary's Peak. Gunung berapi tersebut memiliki ketinggian 2062 meter. Tristan da Cunha memiliki 3 pulau kecil yang menyertainya. Inaccessible Island, Pulau Nightingale, dan Pulau Gulf. Dari keempat pulau ini, hanya Tristan da Cunha yang berpenghuni. Pulau Gulf digunakan untuk penelitian iklim dan alam. Sementara itu, Edinburgh of the Seven Seas adalah satu-satunya desa di pulau tersebut. Ada 238 orang yang tinggal di sini. Sebagian besar dari mereka memiliki kewarganegaraan Inggris karena pulau ini merupakan wilayah kekuasaan Britania Raya. Tidak ada sinyal ponsel di pulau ini, tapi ada telepon dan internet satelit. Namun pada tahun 2020, 4 pulau ini mulai memiliki internet Starlink. Jadi sekarang mereka lebih mudah berkomunikasi dengan luar negeri. Mereka tidak memiliki toko besar, rumah sakit, atau perguruan tinggi. Anak-anak belajar di sebuah sekolah kecil. Ketika mereka dewasa, mereka harus meninggalkan pulau untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, pulau ini beriklim sedang, tetapi sering hujan. Suhu rata-rata adalah 15 derajat Celcius dan jarang mencapai 25 derajat Celcius. Seringkali angin bertiup kencang dan langit mendung. Dan karena pulau ini jauh dari daratan lain,
banyak hewan dan tumbuhan yang hanya bisa ditemukan di sini. Pulau Inaccessible dan Pulau Gulf diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia karena satwa liarnya yang unik. Banyak burung, ikan, dan hewan laut yang tinggal di sini. 3. Point Nemo, Samudra Pasifik Selatan. Point Nemo adalah tempat di laut yang paling jauh dari daratan manapun. Tempat ini terletak di Samudra Pasifik Selatan, Lintang Selatan, dan Bujur Barat. Pulau-pulau terdekat di sini adalah Pulau Dutse di utara, Motunui di timur laut, dan Pulau Maher di selatan. Setiap pulau ini berjarak 2.688 km dari Point Nemo. Karena itu, tempat ini adalah salah satu yang paling sulit dijangkau dan paling terpencil di dunia. Selain itu, nama Nemo berasal dari bahasa Latin yang berarti tak seorang pun. Nama tersebut juga diambil dari Kapten Nemo, seorang karakter dalam novel 20.000 Liga di Bawah Laut karya Jules Verne. Point Nemo ditemukan pada tahun 1992 oleh seorang insinyur Kroasia Kanada bernama Hrvoje Lukatela. Dengan menggunakan komputer dan teknologi GPS, dia berhasil menentukan bahwa ini adalah tempat terjauh dari daratan manapun di dunia. Karena jaraknya yang sangat jauh, terkadang para astronot di International Space Station atau ISS lebih dekat daripada siapapun di daratan. ISS berada di ketinggian 400 km dari bumi. Sementara orang terdekat dengan titik Nemo biasanya berada ratusan kilometer jauhnya. Biasanya hanya para pelaut atau penjelajah laut yang bisa melewati daerah ini. Terkait dengan hal ini, titik Nemo adalah bagian dari South Pacific Gar, sebuah wilayah besar di lautan di mana hampir tidak ada arus air. Karena hal ini, hanya sedikit nutrisi di dalam air, sehingga ikan dan hewan laut lainnya juga sangat sedikit di bawah laut. Ini disebut sebagai gurun biologis atau bagian dari laut yang hampir tidak memiliki kehidupan. Karena karakteristiknya yang unik, tempat ini juga digunakan sebagai kuburan pesawat luar angkasa atau tempat pembuangan satelit dan pesawat luar angkasa. Disinilah biasanya satelit dan stasiun luar angkasa yang sudah tua dijatuhkan agar tidak membahayakan. Salah satu contoh paling terkenal bagi manusia adalah stasiun luar angkasa Rusia Mir yang sengaja dijatuhkan di sini pada tahun 2001. Nomor 4, Oymyakon, Rusia. Oymyakon adalah sebuah kota kecil di Republik Sakha, Rusia. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan jauh dari kota-kota lain. Tempat ini dikenal sebagai salah satu tempat terdingin di dunia yang dihuni manusia. Karena suhu yang sangat dingin, tempat ini juga menjadi salah satu yang paling sulit untuk dikunjungi. Nama Oymyakon berasal dari bahasa Iben, salah satu bahasa asli di Siberia. Ada dua kemungkinan arti dari kata ini. Yang pertama adalah bagian yang tidak membeku. Karena ada sungai-sungai di sini yang tidak membeku meskipun musim dingin. Yang satunya lagi adalah danau yang membeku karena cuaca yang sangat dingin sepanjang tahun. Iklim di sini sangat dingin. Pada tanggal 6 Februari 1933, tercatat suhu terendah yaitu minus 67,7 derajat Celcius, salah satu yang terdingin dalam sejarah. Pada musim dingin, suhu biasanya turun hingga minus 50 derajat Celcius sampai minus 60 derajat Celcius. Tanah di sini adalah permafrost atau selalu membeku, sehingga hampir tidak ada tanaman yang tumbuh. Pada musim panas, terkadang cuaca menjadi hangat. Pada tanggal 28 Juli 2010, suhu terpanas yang pernah tercatat di sini adalah 34,6 derajat Celcius. Artinya, ada perubahan suhu yang sangat besar, dari sangat dingin hingga panas pada beberapa hari di musim panas. Namun, meskipun dingin, masih ada orang yang tinggal di sini. Pada zaman dahulu, tempat ini hanya dilewati oleh para pengembala rusa kutub untuk memberi makan hewan-hewan mereka. Lama-kelamaan, ada keluarga-keluarga yang mulai tinggal di sini dan membangun permukiman kecil. Namun karena iklimnya, mereka tidak bisa menanam sayuran atau padi. Sebagian besar makanan mereka adalah daging dan ikan. Mereka sering makan ikan mentah, daging sapi, kuda, atau rusa kutub. Karena makanan tersebut tidak mudah rusak di suhu dingin. Banyak hal juga yang sulit dilakukan di sini. Kamar mandi berada di luar rumah karena pipa air membeku. Mobil-mobil harus selalu dinyalakan. Karena jika mesinnya dimatikan, mobil tidak akan bisa dinyalakan lagi. Sekolah-sekolah akan ditutup jika suhu turun hingga minus 55 derajat Celcius, karena itu berbahaya bagi anak-anak. Nomor 5, Taman Nasional Kootenay Park, Kanada.
Taman Nasional Kootenay Park adalah tempat yang sangat terpencil yang terletak di bagian paling utara Pulau Ellesmere di Nunavut, Kanada. Dalam bahasa Inuktitut, Kootenay Park berarti tanah di puncak dunia. Ini adalah salah satu bagian Kanada yang paling dekat dengan Kutub Utara dan taman nasional terbesar kedua di negara itu. Taman ini memiliki luas 37.775 km persegi dan resmi menjadi taman nasional pada tahun 2000. Karena lokasinya yang sangat jauh, ini adalah salah satu tempat yang paling terisolasi di seluruh dunia. Pemandangan di taman ini unik dan hampir tidak tersentuh oleh manusia. Ada banyak gletser besar, pegunungan tinggi, dan padang es yang luas. Hampir tidak ada pohon atau tanaman besar karena suhu yang sangat dingin. Sangat sulit untuk bertahan hidup di sini karena iklimnya sangat dingin dan hampir tidak ada hujan. Pada musim dingin, tidak ada sinar matahari selama berbulan-bulan. Sedangkan pada musim panas, matahari bersinar selama 24 jam dan tidak terbenam selama beberapa bulan. Meskipun sangat dingin di sini, masih ada beberapa hewan yang mampu bertahan hidup dalam kondisi seperti ini. Di sini dapat ditemukan muskox, karibu piri, serigala Arktik, dan kelinci Arktik. Ada juga burung-burung yang datang ke taman ini saat musim panas, seperti gyrfalcon, long-tailed jager, dan semi-palmated plover. Karena ketebalan es, hanya sedikit tumbuhan yang bisa tumbuh. Termasuk diantaranya adalah lumut kerak, Arctic willow, dan rumput kecil yang mampu bertahan hidup di suhu yang sangat dingin. Namun sejarah manusia di Kootenay Park hampir tidak ada. Tempat ini sangat dingin dan sangat sulit untuk bertahan hidup, sehingga hanya sedikit orang yang mencoba tinggal di sini. Namun ada bukti bahwa ribuan tahun yang lalu ada manusia purba seperti Pri Dorset, Dorsep, dan Tuleh yang pernah mengunjungi tempat ini. Ditemukan lingkaran tenda dan tempat penyimpanan makanan yang menunjukkan bahwa tempat ini digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Begitu juga sangat sulit untuk mengunjungi Taman Nasional Kootenay Park. Tidak ada jalan, tidak ada hotel, dan tidak ada penduduk tetap di sini. Satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah dengan pesawat dari Resolute Bay, sebuah komunitas kecil di Kanada Utara. Nomor 6. Svalbard, Norwegia. Svalbard adalah sekelompok pulau di Samudra Arktik dekat Kutub Utara. Ini adalah bagian dari Norwegia, tetapi letaknya jauh dari daratan utama. Ini adalah salah satu tempat paling terpencil dan sulit dijangkau di dunia karena sangat dingin dan penuh es tebal. Svalbard terletak di bagian utara Norwegia, sekitar 930 km dari daratan utama. Luas wilayahnya mencapai 61.000 km persegi, hampir sebesar seluruh Pulau Luzon. Wilayah ini terdiri dari banyak pulau, tetapi yang terbesar adalah Spitsbergen, di mana terdapat Longyearbyen, kota terbesar di sini. Sementara itu, ada dua musim unik di sini, yaitu malam kutub dan matahari tengah malam. Malam kutub berlangsung dari Oktober hingga Februari, di mana matahari tidak terbit dan sepanjang hari tetap gelap. Sedangkan matahari tengah malam berlangsung dari April hingga Agustus, di mana matahari tidak terbenam, sehingga bahkan pada pukul 6 malam pun tetap terang. Karena iklim seperti ini, bercocok tanam dan melakukan aktivitas normal lainnya seperti di negara lain menjadi sulit. Begitu juga, hanya sedikit orang yang tinggal di sini. Jumlahnya hanya sekitar 2.500 orang saja. Sebagian besar adalah orang Norwegia, tetapi ada juga orang Rusia di sebuah kota kecil yang disebut Barentsburg. Tidak ada penduduk tetap di sini. Artinya tidak ada orang yang lahir di sini dan tumbuh besar di sini. Melahirkan juga dilarang di Svalbard karena tidak ada rumah sakit yang mampu menangani ibu hamil. Karena itu mereka harus pergi ke Norwegia untuk melahirkan di sana. Selain itu karena cuaca yang sangat dingin, hanya sedikit hewan yang ada di sini. Namun ada banyak beruang kutub di sini sehingga berbahaya keluar tanpa membawa senjata atau perlindungan. Ada juga rubah Arktik yang merupakan hewan kecil mirip serigala. Rusa Svalbard yang lebih kecil dari rusa biasa, dan berbagai jenis burung. Di laut, ada paus, anjing laut, dan walrus yang bisa ditemukan. Dan karena perlindungan alam yang ketat, kucing dilarang di Svalbard agar tidak memangsa burung-burung di sana. Faktanya, Longyearbyen adalah kota terbesar di sini. Nomor 7. Semenanjung Cape York, Australia. Semenanjung Cape York adalah wilayah daratan besar di bagian paling utara Queensland, Australia. Ini adalah salah satu tempat paling terpencil dan sulit dijangkau di dunia. Wilayah ini dikelilingi oleh Teluk Carpentaria di sebelah barat dan Laut Koral di sebelah timur.
Bagian paling ujungnya disebut Tanjung York yang merupakan titik paling utara dari daratan utama Australia. Karena letaknya yang jauh, hanya sedikit orang yang tinggal di sana. Tempat ini juga sulit dijangkau, terutama saat musim hujan. Sementara itu, tanah di sini luas dan sebagian besar datar. Ada juga beberapa pegunungan rendah seperti pegunungan McIlwraith yang memiliki ketinggian 800 meter. Faktanya, ada 2 musim utama di sini. Musim hujan berlangsung dari November hingga April dan musim kemarau dari Mei hingga Oktober. Saat musim hujan, sering terjadi banjir sehingga perjalanan menjadi semakin sulit. Suhu rata-rata di sini berkisar dari 18 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius, tergantung pada ketinggian tempat. Terkait dengan hal ini, salah satu keunggulan utama Semenanjung Cape York adalah kekayaan alamnya. Ada lebih dari 3.300 jenis tumbuhan dan 260 diantaranya hanya dapat ditemukan di sini. Banyak bagian tanah yang tertutup hutan, padang rumput, dan lahan basah. Ada juga hutan bakau di tepi pantai yang menjadi tempat tinggal bagi banyak hewan. Selain itu, ada juga mangarip. Banyak juga hewan yang hanya bisa ditemukan di sini, seperti burung beo bahu emas, burung puyuh dada coklat, dan lovely fairy juga. Ada juga berbagai reptil seperti ular piton kepala hitam, lace monitor, dan kadal berjumbai. Selain itu, di sini juga dapat ditemukan 60% dari semua kupu-kupu di seluruh Australia, termasuk kupu-kupu Cape York Birdwing yang besar. Namun sebelum orang Eropa datang, Semenanjung Cape York sudah lama dihuni oleh penduduk asli. Kaum aborigin adalah penduduk asli di sini. Mereka memiliki budaya dan tradisi sendiri yang hingga kini masih mereka jaga. Orang Eropa pertama yang datang ke sini adalah William Johnson, seorang navigator Belanda. Pada tahun 1606, dia juga menjadi orang asing pertama yang menginjakkan kaki di daratan utama Australia. Nomor 8. Itokortormit, Greenland. Itokortormit adalah sebuah kota kecil dan terpencil di bagian timur Greenland. Ini adalah salah satu tempat yang paling terpencil dan sulit dijangkau di seluruh dunia. Kota ini didirikan pada tahun 1925 oleh penjelajah bernama Ejnar Mikkelsen bersama sekitar 80 pemukim Inuit dari berbagai bagian Greenland. Namanya berarti orang-orang dari rumah besar dalam bahasa lokal. Karena lokasinya yang terpencil dan suhu yang sangat dingin, hanya sedikit orang yang tinggal di sini. Sementara itu, Itokortormit terletak di bagian utara Kangartitibake Fjord dekat Laut Greenland. Tempat ini dikelilingi oleh Scoresby Sand, sistem fjord terbesar di dunia, dan Taman Nasional Greenland Timur Laut, taman nasional terbesar di dunia. Karena itu, banyak hewan yang bisa ditemukan di sini, seperti beruang kutub, sapi kesturi, dan anjing laut. Hewan-hewan ini juga penting bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Demikian juga pada tahun 2020, terdapat 345 orang yang tinggal di Itokortormit. Dulu populasinya lebih banyak, tetapi perlahan-lahan berkurang karena sedikitnya pekerjaan dan sekolah. Banyak juga anak muda yang pindah ke kota lain di Greenland atau Islandia untuk mencari peluang yang lebih baik. Karena jumlah penduduknya sedikit, sulit juga untuk menemukan rumah sakit, sekolah, dan layanan penting lainnya. Faktanya, iklim di sini sangat dingin. Suhu rata-rata mencapai -5 derajat Celcius, sehingga ini adalah salah satu tempat terdingin yang dihuni manusia. Hampir sepanjang tahun laut tertutup es, sehingga sulit untuk bepergian masuk dan keluar kota. Biasanya laut membeku selama 9 bulan setiap tahun, karena itu tidak mudah untuk mengirim pasokan ke kota ini. Meskipun demikian, salah satu masalah besar di daerah ini adalah perubahan iklim. Karena pemanasan global, es di laut menjadi lebih tipis dan mencair lebih awal. Hal ini menjadi sulit bagi beruang kutub karena mereka membutuhkan es untuk berburu. Karena mereka tidak mendapatkan makanan, mereka sering masuk ke kota dan menjadi ancaman bagi para penduduk. Dan pada tahun 2015, WWF membentuk patroli beruang kutub untuk melindungi manusia dan mencegah pembunuhan beruang kutub. Nomor 9, Barrow, Alaska, AS Utqiagvik yang sebelumnya dikenal sebagai Barrow adalah kota paling utara di Amerika Serikat. Kota ini terletak di Alaska dekat Samudra Arktik. Karena lokasinya, tempat ini adalah salah satu yang paling terisolasi dan paling sulit dijangkau di dunia. Tidak ada jalan yang menghubungkan kota ini dengan bagian lain dari Alaska. Jadi satu-satunya cara untuk sampai ke sini adalah dengan pesawat atau kapal.
Sementara itu, iklim di Utqiagvik sangat dingin sepanjang tahun. Pada musim dingin, suhu turun hingga minus 30 derajat Celcius atau bahkan lebih dingin lagi. Angin juga kencang sehingga terasa lebih dingin lagi. Kota ini memiliki fenomena unik yang disebut malam kutub dan matahari tengah malam. Setiap bulan November, matahari terbenam dan tidak terbit lagi selama 65 hari. Inilah malam kutub, di mana selama 2 bulan berturut-turut selalu gelap. Di sisi lain, setiap bulan Mei hingga Agustus, matahari tidak terbenam selama hampir 80 hari. Ini disebut matahari tengah malam, yang berarti matahari bersinar sepanjang malam. Namun, meskipun cuacanya sangat ekstrim, ada sekitar 4.500 orang yang tinggal di Utqiagvik. Sebagian besar dari mereka adalah Inupiat, yaitu suku asli di Alaska. Mata pencaharian mereka berpusat pada berburu dan menangkap ikan. Berburu paus, anjing laut, dan ikan juga sangat penting bagi mereka karena itu adalah sumber utama mereka, sumber makanan mereka. Dan meskipun kota itu jauh, di sana tetap ada sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Namun karena lokasinya, sulit untuk membawa makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Karena hal ini, harga barang-barang di sana lebih mahal dibandingkan dengan bagian lain di Amerika Serikat. Selain itu, Utqiagvik juga tertutup oleh permafrost atau es di bawah tanah yang tidak mencair bahkan saat musim panas. Karena itu, rumah dan bangunan dibangun di atas tiang-tiang atau penyangga yang ditinggikan dari tanah. Tiang-tiang atau penyangga yang ditinggikan dari tanah. Hal ini dilakukan agar permafrost tidak mencair, karena jika mencair, tanah bisa amblas dan rumah-rumah bisa rusak. Karena tidak ada jalan yang terhubung ke kota lain, semua makanan dan barang dibawa menggunakan pesawat atau kapal. Nomor 10, Larinconada, Peru. Larinconada adalah sebuah kota kecil di Peru. Kota ini berada di ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, ini adalah tempat tertinggi di dunia yang dihuni oleh manusia. Karena ketinggiannya, orang-orang sulit bernapas dan cepat lelah. Udara di sini tipis sehingga banyak orang merasa pusing dan mengalami sakit kepala. Karena ketinggiannya juga di sini dingin dan ada es di sekitarnya. Tidak ada pohon atau tumbuhan di sekitar. Karena tanaman tidak bisa hidup dalam suhu sedingin ini. Sementara itu sulit untuk pergi ke Larinconada karena tidak ada jalan yang layak di sana. Perjalanan ke sini berbahaya karena jalan yang curam dan es yang licin. Sering juga terjadi longsor atau runtuhan tanah. Tidak ada bandara atau kereta di sini. Jadi satu-satunya cara untuk sampai ke sini adalah naik truk atau berjalan kaki jauh. Karena ketinggian yang ekstrim, banyak orang yang jatuh sakit karena penyakit ketinggian. Gejalanya sangat parah. Sakit kepala, pusing, kesulitan bernapas, dan kadang-kadang muntah. Begitu juga, hampir semua orang di Larinconada bekerja di pertambangan emas. Namun sistem kerja di sini berbeda. Ini disebut cacoreo, di mana para penambang bekerja tanpa upah selama 30 hari. Pada hari ke-31, mereka diberi kesempatan untuk mengambil batu dari tambang dan berharap ada kandungan emas di dalamnya. Mereka juga tidak memiliki jaminan apakah akan mendapatkan penghasilan atau tidak. Jadi, masa depan mereka sangat bergantung pada keberuntungan. Karena banyak orang mencari emas, jumlah penduduk di Larinconada juga semakin bertambah. Dulu, penduduknya hanya sekitar 12.000 orang. Tapi sekarang diperkirakan sudah mencapai 30.000 hingga 50.000 orang. Selain itu, hidup di Larinconada sangat sulit karena tidak ada air bersih, tidak ada listrik, dan tidak ada toilet yang layak. Tidak ada rumah sakit juga, jadi kalau ada yang sakit harus turun gunung dulu untuk berobat. Karena adanya aktivitas pertambangan, banyak bahan kimia seperti merkuri yang tersebar di udara dan air. Merkuri adalah racun yang dapat merusak kesehatan. Banyak orang jatuh sakit karena air dan udara yang kotor.